Saksi hidup ini mendadak muncul, menghancurkan Gatot pemuja Soeharto, ditulis oleh Manuel dari Suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI di era Joko Widodo, ternyata diam-diam memuja Soeharto, sosok yang paling lama berkuasa Indonesia dengan berbagai manuvernya yang bikin ngeri dan bikin takut. Pengabadian patung Soeharto ini juga dilakukan oleh orang-orangnya Soeharto. Lalu sekarang ketika di TNI ada patung Soeharto yang dimusnahkan, dia ngamuk-ngamuk dan mengatakan ironis banget karena patung Soekarno ada di mana-mana, sedangkan patung Soeharto, si diktator terkorup abad 21, versi media di Republik Indonesia ini musnah. Ya, ini adalah pesan jelas bahwa rakyat Indonesia nggak suka sama Soeharto. Sederhana sekali kan? Gatot Nurmantio ini mau ngapain sih? Mungkin orang ini halusinasi, bisa menjadi penguasa di negara ini, tapi pada akhirnya harus berakhir begitu ironis juga orang ini. Bukannya menjadi orang yang baik-baik saja mundur dari jabatan Panglima TNI, malah jadi kadrun. Malah dipuja-puji oleh pendukung Anies. Ngomong besar, mulut besar. Merasa pernah menjadi Panglima TNI dan menjadi orang yang melindungi demonstrasi 411, 212 dan pendukung Habib Rizik lainnya. Inilah tipe Gatot Nurmantio. Dia ini kelihatannya sudah sangat berbelok dari Sabta Marga TNI. Orang yang berlatar belakang militer, kok pada begini ya? Lihat saja selain Gatot ada Prabowo yang suka asal ngomong, kemudian Lanyala yang katanya menjadi pelopor dari isu PKI yang dihembuskan kepada Presiden Joko Widodo. Beberapa di antaranya berlatar belakang militer. Entah di militer tersebut ada bagian-bagian yang mungkin disusupi paham radikal. Saya melihat bagaimana Gatot dan Prabowo adalah contoh nyata bagaimana ada ideologi yang kelihatannya kurang Pancasilais di TNI. TNI sepertinya disusupi paham bahwa mereka ini adalah penguasa negara ini. Memang wajar karena Soeharto ini adalah sosok yang berlatar belakang militer. Bicara soal Soeharto, dia ini adalah mantan jenderal yang menggantikan Soekarno. Bahkan ada beberapa berita-berita miring soal kedekatan Soeharto dan PKI, kemudian menjadikan PKI sebagai kambing hitam, dan dia muncul bak pahlawan yang menumpas PKI dengan segala kekejaman yang tidak pernah muncul. Namun pada akhirnya, ada orang yang muncul sekitar 2 hari yang lalu, mengatakan bahwa Letkol Untung dan Abdul Latif sebelum peristiwa G30 SPKI pamit dulu ke Soeharto sebelum menculik dan membantai ke-7 jenderal tersebut. Sekitar 56 tahun yang lalu, terjadi peristiwa berdarah yang menjadi catatan kelam dan merahnya perjalanan sejarah bangsa Indonesia. 7 perwira TNI yang disebut sebagai Dewan Jenderal diculik oleh Batalion Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa yang dianggap terafiliasi dengan PKI. Pada tanggal 1 Oktober 1965, pada dini hari, perwira TNI ini disiksa, dibantai dan disembelih oleh mereka di sumur tua di daerah Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta. Buntut dari peristiwa ini adalah 500.000 orang yang dianggap PKI atau simpatisannya dibantai oleh Soeharto di penjuru Indonesia. Namun ada satu suara yang berseru-seru dengan lantang. Ternyata ada orang-orang yang memilih untuk diam dan bersuara pada akhirnya, yang bernama Ishak Bahar, kakek tua berusia 87 tahun, warga Kelurahan Kalikabong, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Kakek lansia yang pernah menyandang pangkat terakhir Sersan Mayor itu bertugas sebagai Komandan Regu Pengawal Istana Batalion Cakrabirawa. Beliau pun pernah mengawal Presiden Soekarno ke Aljazair pada tahun 1964. Ishak mengungkapkan bahwa keterlibatan dirinya di G30S adalah hal yang tidak terduga. Dia akhirnya dianggap pengkhianat oleh negara dan masih jelas diingatannya bahwa Letkol Untung, pimpinan Ishak di Batalion Cakrabirawa saat itu, memberikan perintah untuk ikut bersamanya. Untuk apa? Untuk datang ke RSPAD bertemu dengan Soeharto yang sedang menjaga anaknya, Tom, yang lagi sakit saat itu. Ia menguping di perjalanan bahwa Letkol Untung dan Abdul Latif sudah mendapatkan izin Soeharto untuk misi yang baru ia sadari sesudahnya. Kata Ishak dengan mantap bahwa baik Pak Untung dan Pak Latif itu pamitan dengan Soeharto untuk menculik jenderal. Mengerikan. Jadi kalau Gatot mengatakan bahwa dia ironis, banyak patung Soeharto yang dihancurkan, ya wajar saja. Wong ternyata Letkol Untung, Abdul Latif dan Soeharto itu dekat. Paham kau, Tot Gatot? Saya melihat bahwa yang mencoreng citra TNI itu adalah Soeharto. Semua mulai paham. Iya, hancurkan patungnya. Begitulah patung-patung. Soal 56, jangan menjerumuskan presiden, ditulis oleh Panjat H dari Suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Hari ini 30 September 2021, menurut rencana, para mantan pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi ASN atau aparatur sipil negara akan diberhentikan secara resmi dari lembaga yang selama ini membesarkan dan menghidupi mereka. Pemerintah kejam? Mungkin. Tapi pemerintah tidak mengurusi hanya 56 orang, namun 260 juta lebih rakyat. Ibaratnya, lebih baik sopir menabrak seseorang daripada membiarkan bus berisi 60 orang penumpang itu masuk jurang, bukan? Selama beberapa bulan terakhir, konsen kita memang tersita terhadap dinamika yang sedang terjadi di KPK. Semenjak lembaga ini memiliki undang-undang yang baru, maka konsekuensinya harus diadakan sejumlah pembenahan. Salah satunya menyangkut mental dan ideologi seribuan pegawai yang bekerja di sana. TWK atau tes wawasan kebangsaan wajib diikuti oleh semua pegawai tanpa terkecuali. Maka sangat dongkol rasanya ketika terdengar ada oknum yang sok bertingkah dan mempertanyakan tentang TWK ini. Bahkan katanya ada yang menolak jika TWK ini diadakan untuk menjebak. Mendengar selentingan ini, emosi kita pun naik ke ubun-ubun. Entah siapa oknum pegawai ini yang begitu lancang mengadakan tawar-menawar soal TWK yang tujuannya untuk membenahi lembaga pemerintah ini. Menolak atau tidak setuju atas sesuatu hal itu merupakan hak asasi seseorang. Namun jika seorang atau beberapa pegawai menolak diikutsertakan pada kebijakan lembaga, itu sesuatu yang tidak bisa diterima. Jika tidak bersedia ikut aturan, mengundurkan diri adalah suatu sikap yang elegan dan berakhlak. Namun menolak dan melawan suatu aturan dan peraturan itu sesuatu yang sangat gila. Dan ketika akhirnya seluruh pegawai KPK dites, ternyata ada yang dinyatakan tidak lulus dari antara 1.000 lebih peserta. Itu lumrah, namanya saja ujian, pasti ada yang tidak lulus. Dilihat dari presentasi yang lulus, itu jauh lebih besar. Sebab di atas 95% berarti TWK itu wajar dan sesuai dengan kebutuhan. Coba, jika yang tidak lulus justru 95% lebih, berarti ada yang salah dan keliru dengan tes tersebut. Sekarang terserah kepada segelintir yang tidak lulus itu untuk bersikap. Bisa saja sebenarnya meminta secara baik-baik untuk dilakukan tes ulang. Sebab, toh yang dites hanyalah soal bagaimana kadar nasionalismenya, bukan soal kesanggupan melakukan pekerjaan. Sebab menyangkut skill tidak perlu diragukan lagi. Uang mereka sudah tahunan bekerja di sana, masa dites lagi untuk menguji apakah mereka bisa bekerja? Namun ketika ternyata ada puluhan orang yang tidak lulus, maka hasil tes itu pun harus dihormati. Sebab tes itu dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk diangkat menjadi PNS. Karena tes itu hanya menyangkut soal kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Bisa saja sebenarnya memohon tes ulang setelah mendapatkan pembinaan tentang kecintaan dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Tapi kalau protes dan ngamuk-ngamuk merespons hasil tes tersebut, malah semakin membuat orang tidak simpati, bahkan curiga tentang cara pandang mereka terhadap bangsa dan negara ini. Di tengah maraknya gerakan yang mengarah pada sikap pengkhianatan dan pengingkaran terhadap NKRI, maka TWK dirasakan sangat urgent dan relevan. Dan jika ternyata ada yang tidak lulus juga, maka dugaan atau isu tentang keberadaan Taliban di KPK memperlihatkan keberadaannya, apalagi jika melihat sikap dan kegarangan mereka melawan dan memaksakan kehendak sendiri, sangat mengerikan. Itu bukan sikap dasar seorang yang berjiwa Nusantara. Karakter asli Nusantara bisa rusak dan hilang oleh oknum-oknum semacam ini, dan memang sudah mulai rusak dengan maraknya aksi pelarangan atas pergelaran budaya atau kesenian khas Nusantara. Jadi lulus TWK sebagai salah satu syarat untuk dinobatkan sebagai ASN memang sangat tepat. Yang tidak tepat adalah melawan dan memaksakan diri untuk tetap diangkat jadi ASN padahal tidak memenuhi syarat itu. Maka ketika ada 56 mantan pegawai KPK yang tidak lulus dan bertingkah laku aneh dan ganjil, sebaiknya dibiarkan saja. Kata pepatah, anjing menggonggong kafilah berlalu. Atau kalau mau mendirikan KPK tandingan, tentu tidak ada yang bisa melarang, asal bisa mendanai sendiri biaya operasionalnya. Namun mendekati deadline pemberhentian secara permanen atas 56 orang itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo unjuk simpati dengan wacana ingin mengangkat para mantan itu. Menurutnya, mereka akan dijadikan PNS di lingkungan kepolisian menangani perkara-perkara tipikor. Ide yang bagus dan mulia sebenarnya. Bahkan Presiden katanya sudah menyatakan persetujuannya, namun seharusnya Kapolri tidak membawa-bawa Presiden dalam hal ini. Bagaimanapun posisi Presiden sudah clear ketika MK dan MA menyatakan bahwa TWK itu sah. Maka tidak ada lagi urusan kepala negara menyangkut para mantan itu. Namun ketika Kapolri ingin merekrut para mantan KPK itu jadi PNS di lingkungan kepolisian, biarlah itu menjadi urusan Kapolri sendiri, tidak membawa-bawa nama Presiden. Sebab buntutnya Presiden bisa dituduh tidak konsisten, bahkan dikatakan menabrak aturan soal syarat menjadi PNS. Tapi kalau kepolisian memang membutuhkan tenaga dan keahlian 56 orang itu, biarlah itu menjadi urusan intern sendiri. Tapi harus tetap melewati prosedur yang sah dan resmi. Misalnya, dengan lebih dulu mengadakan pembinaan dan pelatihan soal ideologi cinta tanah air bagi orang-orang itu selama beberapa bulan.
Setelah itu dilakukan TWK oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Jika lulus, barulah diangkat jadi PNS di lingkungan kepolisian. Jika tidak lulus juga, berarti oknumnya mungkin tidak cocok dengan iklim Nusantara. Singkatnya, proses ini harus steril dari campur tangan presiden. Apabila nama pimpinan nasional dibawa-bawa, bisa-bisa malah membuat beliau terjerumus. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.